Kemarin yang Pack udah saya review, sekarang giliran Limited Edition The Mechanical Warrior Narrative Equipment B-Packs. Dan ini saya baru tahu kalau Star ini selain nama lainnya Xingdong, dia ini juga bisa disebut Xingju. Jadi teman-teman yang mau check out, jangan bingung ya dengan nama-namanya yang berbeda. Kalian pastiin aja untuk boxnya itu yang modelnya seperti ini. Untuk boxnya seperti ini, mirip dengan versi originalnya. Di pinggirnya ada border warna abu-abu dan putih gitu. Karena versi originalnya ini merupakan versi Gundam Base Limited ya. Dan saya cek harganya cukup tinggi, di range harga 800 sampai 900 ribuan tergantung yang jual. Untuk sisi bawah boxnya nggak ada apa-apa. Tapi untuk sisi atasnya ini ada gambar naratif dalam beberapa pose dan di sini juga ada gambar keterangan ya. Dalamnya itu dapat aksesoris apa aja. Langsung aja kita unboxing. Untuk isinya seperti ini, kita dapat beberapa runner yang dibungkus dalam 5 buah bungkus plastik. Satu buah buku manual hitam putih seperti ini, nggak ada warnanya sama sekali. Satu buah foil stiker yang isinya 2 gini, dan untuk foil stikernya ini potongannya punya saya ini dapat yang agak turun ke bawah ya, jadi ini sepertinya nanti nggak bakal saya pakai. Yang pertama ini ada runner A, runner warna putih. Di sini hal pertama yang langsung saya lihat itu armor dada bagian atas ini ya teman-teman. Kalau kalian lihat di video saya sebelumnya yang naratif C-Pack, itu di bagian armor dadanya ini dia itu ada jalur injeksi gitu ya, kayak ngular gitu polanya di bagian armor dadanya ini. Tapi di sini untungnya ini udah nggak ada ya kayak gitu teman-teman. Jadi ini lebih bagus untuk armor dada atasnya ini. Tapi ada kekurangan yang pindah ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Ini armor untuk bagian crotch tengahnya. Seperti yang bisa kalian lihat dia banyak titik amblesnya ya teman-teman. Jadi ada di depan, ada di samping-sampingnya juga kayak gini. Jadi cekung-cekung kayak gini ya. Ini jujur aja agak kurang enak buat dilihat dan dia ini sayangnya letaknya di bagian depan robotnya nanti ya. Untuk yang lainnya nggak ada masalah. Ini contoh lain. Ini bagian faceplate mukanya di runner putihnya. Menurut saya ini tajam-tajam aja ya. Kemudian ini untuk runner B, runner warna abu-abu. Di sini saya nggak menemukan sesuatu yang janggal ya. Jadi harusnya untuk runner B-nya ini oke-oke aja menurut saya. Kemudian ini untuk runner warna merahnya. Di sini saya dapat yang seperti ini ya, untuk armor pinggangnya ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ini ada baretan yang cukup dalam kayak gini. Sepertinya dia ini bergesekan ya dengan moldingan besinya waktu dia dilepas dari moldingannya. Dan mungkin kalian ada yang punya juga, boleh komen ya teman-teman. Punya kalian kayak gini juga atau enggak? Jadi yang lain bisa tahu, ini masalah yang terisolasi untuk beberapa produk aja atau memang semuanya seperti ini. Kalau di punya saya yang C-Pack itu dia nggak ada kayak gini ya. Kemudian ini untuk runner warna biru tuanya, runner baru khusus untuk naratif B-Packs ini. Untuk teksturnya seperti ini, seperti produk Star pada umumnya. Dia agak bertekstur gitu, tapi ini menurut saya masih oke, masih bisa diterima lah ya. Terus ini untuk di bagian bawah sepatunya, jadi dia teksturnya seperti ini ya. Ada yang halus, ada yang kasar, dan untungnya ini di bagian bawah sepatu ya, jadi nanti nggak seberapa kelihatan. Dan ini masih sama ya dengan naratif C-Pack kemarin yang saya review, dia bawah sepatunya juga sama kayak gini. Kemudian ini untuk runner XC, runner yang terdiri dari 3 warna. Ada runner merah, abu-abu, dan abu-abu kebiruan ya. Kalau di Lego ini namanya Sand Blue. Dan ya ini oke-oke aja menurut saya, tapi untuk runner yang warna abu-abu kebiruan ini menurut saya teksturnya agak sedikit kasar ya. Kemudian ini untuk runner warna clear, jadi dia ini itu tiang support untuk funnelnya nanti. Tapi sayangnya di sini kita tuh nggak dikasih tatakan stand base ya. Jadi kalau kalian nggak punya tatakan stand base yang ada bolong-bolongnya itu, ini nggak bisa dipakai ya teman-teman, sebab dia nggak bisa berdiri sendiri. Itu aja untuk runner-runnernya. Di sini nggak semua saya videoin, sebab untuk runner yang lain saya rasa nggak ada yang perlu untuk dikomentari. Jadi langsung aja saya rakit dulu sebentar. Akhirnya ini udah selesai saya rakit. Seperti biasa, snap fit aja, nggak ada yang saya lem, nggak ada yang saya pasik semen. Dan untuk stikernya juga nggak ada yang saya pakai sama sekali. Untuk perakitannya ini ada beberapa bagian yang agak keras sedikit, tapi itu nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Nanti saya kasih tahu itu di bagian yang mana.
Dan ya, langsung aja kita bahas aksesorisnya dulu. Untuk aksesorisnya, di sini kita dapat satu pasang part arm funnel yang warna biru tua ini yang pose ngebuka. Jadi dia itu sistemnya main ganti part, bukan ada artikulasinya. Untuk gantinya juga nggak susah, tinggal dicopot-copotin aja partnya funnelnya yang putih itu. Terus part biru tuanya ini yang mode nutup diganti dengan part yang mode ngebuka. Terus tinggal dipasang lagi funnel putihnya ini sesuai dengan bentuk colokannya ya. Terus satu buah backpack. Backpacknya ini bedanya dengan yang terpasang di naratif, itu backpacknya ini tuh nggak ada bagian colokan untuk ditancepin ke bagian equipment B-Packs-nya ini. Jadi ini lebih cocok untuk naratif mode biasa, tapi di sini itu nggak dapet boosternya atau thrusternya, jadi harus diambil dari backpacknya yang B-Packs ini. Kemudian satu pasang beam saber warna pink. Kalau dibandingin dengan beam saber yang dikasih di C-Packs kemarin, ini tuh warnanya lebih mengarah ke pink, sedangkan yang di C-Packs kemarin itu warnanya lebih mengarah ke warna merah. Kemudian yang terakhir di sini kita dapat satu pasang stand untuk tiap funnelnya ya. Terus yang terakhir ini untuk extra partnya, dan di sini kenapa saya masukkan tangan mode trigger fingernya ke extra part, karena di sini kita nggak dapat senjata ya yang bisa dipakai untuk tangan mode trigger fingernya ini. Langsung aja kita bahas naratifnya mulai dari kepalanya ya. Untuk kepalanya ini Vivinnya sama kayak produk-produk UC dari Starline. Jadi untuk Vivinnya ini masih ada safety flagnya kayak gini, belum dipotong ya sama mereka kayak Vivinnya di seri-seri sheet. Jadi ini kalau kalian nggak suka harus kalian potong sendiri biar Vivinnya kelihatan lebih lancip. Terus untuk kepalanya ini kalau dibandingin sama yang C-Packs kemarin, dia ini bagian samping SIM lainnya, dia ini lebih mau rapet ya teman-teman. Kalau di C-Packs yang kemarin itu SIM lainnya dia lebih kelihatan gede, lebih nggak mau rapet. Terus itu aja sih untuk kepalanya. Waktu perakitan juga nggak ada masalah, nggak ada yang kerasa keras atau gimana. Terus untuk badannya ini untuk armor dadanya yang atas ini dia agak sedikit mudah copot. Jadi ini saran saya dilem aja. Tapi bagusnya di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini mulus ya untuk armor dadanya ini. Nggak ada jalur injeksi kayak di C-Packs yang kemarin. Jadi dia ini cukup mulus. Tapi sayangnya di badannya ini untuk artikulasinya dia itu agak letoy ya teman-teman. Untuk sendi ab crunch-nya ini yang di bagian atas. Jadi dia ini gampang banget buat kayak gini ya. Dia nggak mau stay di satu posisi. Apalagi dia ini punya backpack yang cukup gede gini di bagian belakangnya. Jadi dia ini kalau diberdiriin pasti dia ini agak kayak gini ya, agak ngarah ke belakang gini. Jadi kalau diberdiriin kalian harus ngombetnya di sendi ankle-nya ya. Agak dikedepanin gini biar kayak posenya Michael Jackson gitu. Terus untuk bagian tangannya ini gak ada masalah sama sekali waktu perakitan, tapi waktu nancepin sendi sikunya ini ke bagian forearm-nya ini agak lumayan keras. Jadi pakai tenaga yang cukup banyak aja untuk nancepinnya ini. Terus untuk armor warna abu-abu kebiruannya ini, dia ini aslinya agak sedikit gampang copotnya teman-teman dari partnya yang abu-abu ini. Jadi saran saya untuk part abu-abunya ini kalian kasih penebalan aja dikit biar part abu-abu kebiruannya ini yang bentuknya kayak shield ini dia mau nancep ya gak gampang copot. Terus untuk bagian crotch dan kakinya ini waktu perakitan ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang kurang enak dilihat itu yang saya tunjukin tadi ya di bagian runner putih itu jadi armor di bagian crotch tengahnya ini. Seperti yang bisa kalian lihat dia ada cekungan-cekungan seperti ini ya. Sayang banget ini di bagian depan dan di armor lain itu padahal nggak ada yang seperti itu. Jadi ini sangat cukup disayangkan ya untuk naratif yang B-Packs ini. Padahal dia di C-Packs yang sebelumnya dia ini nggak ada kayak gininya ya. Kemudian untuk backpacknya ini, untuk perakitan nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk di backpacknya ini yang agak sedikit annoying, itu menurut saya bagian kabelnya ini ya teman-teman. Untuk kabel-kabelnya ini, biasanya kalau kalian tahu di produk-produknya Bandai, itu di ujung kabel biasanya itu disiapin jalur atau kayak gimana gitu ya. Biar kabelnya itu kayak dililit-lilitkan dulu, biar kabelnya itu nggak gampang copot. Tapi di sini itu kabelnya itu cuma dislotin gitu aja ya. Jadi kabel-kabelnya itu gampang banget buat copot. Tapi di sini udah saya akalin, jadi di tiap
partnya ini yang warna abu-abu tua itu saya bor bolong, aslinya itu cuma dislotin gitu aja. Setelah saya bor bolong, di bagian ujungnya itu saya buat simpul gitu ya dari kabelnya itu. Jadi mau ditarik kayak gimana pun, ini kabelnya nggak mungkin gampang buat copot. Jadi saran saya kalian gituin aja, jangan main lem, sebab untuk lem pun saya rasa ini tetap bakal gampang untuk copot ya teman-teman. Kemudian ini untuk naratifnya aja, body only, tanpa persenjataannya, sebab saya yakin pasti ada yang pengen kit ini untuk diambil bodinya aja. Jadi ini saya kasih contoh untuk visualnya seperti ini. Dan di sini sayangnya kita itu nggak dapat rifle dan shieldnya naratif ya. Jadi persenjataannya itu cuma beam saber 2 biji, dan untuk rifle dan shieldnya tuh bisa didapetin di naratif yang si PAX itu ya. Kemudian untuk artikulasinya, jadi kepalanya ini ada 2 titik artikulasinya, yang di bawah engsel biasa, yang atas pakai sistem ball joint. Jadi dia bisa ngeliat ke atas sejauh ini, lumayan jauh, ke bawah sejauh ini. Terus dia tentunya juga bisa full muter 360, nggak terhalang apa-apa sebab kerannya ini desainnya pendek. Terus untuk badannya ini, dia itu ada sistem butterfly-nya kayak gini. Seperti ini. Terus untuk tangannya ini, dia bisa naik sejauh ini, kombinasi antara sendi yang ada di dalam bodinya sama yang ada di bahunya ini, lumayan jauh, lebih dari 90. Terus untuk tangannya ini bisa muter 360 tentunya. Untuk di bicepnya ada swivelnya kayak gini. Di bagian forearmnya ini juga ada swivelnya. Terus untuk di bagian sikunya ini dia bisa nekuk sejauh ini, lebih dari 90. Terus untuk tangannya ini pergelangannya pakai sistem ball joint. Terus untuk badannya dia bisa ab crunch ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, nggak jauh-jauh amat karena backpacknya udah menghantam ke gagang beam sabernya. Terus dia bawahnya ini sistemnya pakai ball joint, jadi dia tentunya bisa muter full 360 kayak gini, nggak terhalang apa-apa. Dia juga bisa ngetilt ke kiri dan kanan sejauh ini. Terus untuk skirtnya ini yang bagian depan, dia ini improvement dari yang C-Pax kemarin. Kalau yang C-Pax kemarin itu skirt depannya ini letoy banget, tapi kalau yang di sini dia udah seret, nggak letoy. Terus untuk skirtnya ini bagian tengahnya itu double ball joint, jadi kalau kalian mau potong di bagian tengah, biar skirt kiri kanannya ini bisa gerak sendiri-sendiri, itu bisa. Terus untuk bagian skirt samping, dia bisa naik sejauh ini. Untuk yang bagian belakang, skirtnya ini posisinya fix. Terus untuk kakinya, dia bisa nendang ke depan sejauh ini, kurang dari 90. Terus ke belakang sejauh ini, nggak seberapa banyak. Terus untuk ke samping sejauh ini, nggak sampai 90 derajat. Tentunya di atasnya ini bisa muter kayak gini, ada swivelnya. Terus untuk lututnya, dia double joint. Jadi bisa nekuk sejauh ini, nggak sampai 180, tapi ini udah lebih dari cukup. Terus untuk ankle-nya ini ada 2 titik artikulasinya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas ini engsel biasa, jadi buat maju mundurnya kayak gini. Yang di bawah ini pakai sistem ball joint, jadi dia bisa ke bawah sejauh ini, ke atas sejauh ini, terus ngetiltnya dia sejauh ini. Terus untuk backpacknya, dia ini backpacknya bisa digerakin ke depan belakang kayak gini. Tapi sayangnya dia ini cukup letoy, jadi nggak bisa terlalu nahan pose. Terus untuk funnelnya ini, dia juga bisa diartikulasiin, dia cuma bisa di ke depan belakangin kayak gini ya. Jadi overall, menurut saya kit ini tuh kit yang oke-oke aja. Dan buat saya pribadi, masalah terbesarnya itu ya yang tadi ya, yang armor crotch depannya itu, yang banyak cekungannya, banyak amblesnya. Kalau kalian oke dengan hal itu, saya rasa why not ya untuk ngambil kit ini. Untuk masalah-masalah lain kayak part yang mudah copot, itu saya rasa nggak susah untuk diakalinnya. Dan untuk sekarang di pasaran ini, pilihannya antara ini atau versi orinya ya. Jadi belum ada brand-brand bootleg lain yang buat kit ini. Jadi pilihannya sangat nggak banyak. Dan ya, itu aja review dan pendapat saya tentang naratif BPEX ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like. Kalau kalian belum subscribe, boleh di-subscribe. Sebab rencananya ke depan saya akan bikin konten-konten kayak gini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.